Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Hati yang berzikir, perjalanan spiritual menembus batas alam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perjalanan spiritual seorang hamba Allah selalu dipenuhi dengan hikmah dan pelajaran berharga. Kisah Paidi dan Abah Kiai yang akan kita pelajari hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana hati yang istiqomah dalam berzikir dapat membuka tabir-tabir gaib dan mengalami keajaiban yang tidak terbayangkan oleh akal manusia biasa. Mari kita simak perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman dan hidayah melalui kisah ini. Rahasia hati yang senantiasa berzikir. Kekuatan zikir yang mengubah persepsi. Jika hatimu terus istiqomah dalam zikir, kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan lolongan anjing pun bisa terdengar seperti azan. Begitulah nasihat yang disampaikan oleh Abah Kiai kepada Paidi dengan pandangan mata yang teduh dan penuh hikmah. Zikir bukanlah sekadar ritual mengucapkan asma Allah, tetapi merupakan kondisi hati yang senantiasa terhubung dengannya. Ketika hati telah dipenuhi dengan zikir, maka seluruh alam semesta akan terlihat berbeda. Inilah rahasia yang diungkapkan oleh para ulama sufi sepanjang zaman. Itu semua adalah pantulan dari hatimu sendiri. Ingat hadis tentang Nabi yang mendengar kerikil di telapak tangannya sedang bertasbih? Maka jangan heran bila nanti kamu mengalami hal serupa. Abah Kiai mengingatkan Paidi tentang hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar kerikil bertasbih di telapak tangannya. Ini menunjukkan bahwa ketika hati seseorang telah mencapai tingkat kesucian dan kekhusyukan tertentu, seluruh alam semesta pun akan berkomunikasi dengannya dengan cara yang luar biasa. Dalam tradisi tasawuf, kondisi ini disebut sebagai kasaf atau terbukanya tabir gaib. Seorang hamba yang telah mencapai makam ini dapat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia. Namun, ini bukanlah tujuan, melainkan hanya tanda bahwa hati telah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat ziarah dan persiapan perjalanan. Ali, besok pergilah ke Malang. Ziarahlah ke makam Habib Abdullah Faqih dan ayahandanya, Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Tapi sebelum duduk di dekat makam, bacakan salam ini, ucap beliau sambil menyerahkan secari kertas berisi doa dan salam khusus. Persiapan kendaraan. Pinjam saja sepeda motornya Mursyid. Kalau bisa, ajak dia menemani, lanjut Abah Kiai. Setelah menerima amanat tersebut, Paidi segera menemui Gus Mursyid untuk meminjam kendaraan, meskipun ia belum pernah mengendarai sepeda motor sebelumnya. Belajar mengendarai motor. Gus Mursyid dengan sabar mengajari Paidi cara menyalakan motor, membuka tangki bensin, mengenali fungsi rem, dan posisi gigi. Berkat pengalamannya bersepeda, Paidi mampu menguasai dasar-dasar berkendara dalam waktu singkat, kurang dari setengah jam. Perintah ziarah dari seorang guru spiritual bukanlah sekadar perjalanan biasa. Dalam tradisi tasawuf dan tarekat, ziarah yang diamanatkan oleh seorang mursyid, guru spiritual, memiliki makna dan tujuan khusus. Ziarah semacam ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan berkah, tabaruk, menjalin hubungan spiritual, tawasul, atau menerima pengetahuan dan inspirasi dari ruh para wali yang telah mendahului kita. Abah Kiai mengirim Paidi ke makam Habib Abdullah Faqih dan ayahnya tentu dengan maksud khusus. Habib Abdullah Faqih dikenal sebagai ulama besar di Malang yang memiliki karisma dan pengaruh spiritual yang kuat. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Para habib seperti beliau diyakini memiliki keberkahan khusus yang dapat diambil oleh para peziarah yang datang dengan niat dan hati yang tulus. Bekal perjalanan dan kesiapan hati. Keesokan paginya, dengan hati yang dipenuhi semangat menjalankan amanat gurunya, Paidi bersiap untuk memulai perjalanan ke Malang. Gus Mursyid, sebagai bentuk perhatian dan dukungannya, tidak hanya meminjamkan sepeda motor tetapi juga memberikan bekal perjalanan yang lengkap. Bekal fisik untuk perjalanan, peta kecil dengan penjelasan rute ke kota Malang yang dijelaskan dengan detail oleh Gus Mursyid. Sejumlah uang saku yang diberikan tanpa dihitung jumlahnya,
menunjukkan kepercayaan dan kemurahan hati. Helm sebagai perlengkapan keselamatan berkendara. Paidi menerima semua itu dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Ia memasukkan uang pemberian Gus Mursyid ke saku celananya dan berpamitan untuk memulai perjalanan spiritual yang pertama kali ia lakukan sendiri. Bekal spiritual untuk perjalanan, doa dan restu dari Abah Kiai yang menjadi penguat dan pelindung sepanjang perjalanan. Secarik kertas berisi salam khusus yang harus dibacakan sebelum duduk di dekat makam. Niat tulus untuk menjalankan amanat guru dengan sepenuh hati. Keberanian untuk menghadapi tantangan perjalanan meskipun belum berpengalaman. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan fisik, safar, seringkali menjadi simbol dari perjalanan spiritual menuju Allah SWT. Perjalanan Paidi ke Malang bukanlah sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga merupakan tahapan dalam pendakian spiritualnya menuju kedekatan dengan Allah SWT melalui bimbingan Abah Kiai. Perjalanan ke Malang, ujian kemandirian. Awal perjalanan. Dengan bismillah, Paidi memulai perjalanannya ke Malang. Meskipun baru belajar mengendarai motor, ia memberanikan diri menempuh jarak yang cukup jauh. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3 jam ternyata membutuhkan waktu lebih lama karena kecepatan Paidi yang terbatas dan beberapa kali berhenti untuk memastikan arah. Tiba di alun-alun Malang. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Paidi akhirnya tiba di alun-alun kota Malang. Dengan polosnya, ia memarkirkan sepeda motor sembarangan. Seorang tukang parkir menghampiri dan mengarahkannya ke lokasi parkir yang benar. Tanpa memindahkan motornya terlebih dahulu, Paidi langsung bertanya tentang lokasi makam Kasin. Pencarian makam Kasin. Berbekal petunjuk dari tukang parkir, Paidi melanjutkan perjalanannya menuju kawasan Kasin. Sekitar 10 menit kemudian, ia sudah tiba di kawasan yang dituju. Namun, kebingungan muncul ketika ia mendapati ada 2 kompleks pemakaman di area tersebut. Bantuan dari warga setempat. Dalam kebingungannya, Paidi menemukan bahwa warga sekitar cukup ramah dan bersedia membantu. Ia bertanya kepada beberapa orang tentang lokasi makam Habib Abdullah dan ayahandanya. Berkat petunjuk dari warga, akhirnya ia berhasil menemukan jalan menuju makam yang dituju. Perjalanan Paidi ke Malang merupakan ujian kemandirian dalam perjalanan spiritualnya. Dalam tasawuf, konsep safar, perjalanan, memiliki makna yang mendalam. Perjalanan fisik melambangkan perjalanan ruhani seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah SWT. Setiap rintangan dan kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan merupakan ujian untuk meningkatkan kesabaran, ketawakalan, dan kemandirian spiritual. Meskipun belum mahir mengendarai motor dan tidak mengetahui dengan pasti lokasi yang dituju, Paidi tetap berusaha menjalankan amanat gurunya dengan sepenuh hati. Ketika ia mengalami kebingungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongan melalui keramahan warga setempat. Ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan spiritual, Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang bersungguh-sungguh. Menemukan makam Habib Abdullah Faqih. Setelah melalui perjalanan panjang dan pencarian yang tidak mudah, akhirnya Paidi berhasil menemukan makam Habib Abdullah Faqih dan ayahandanya, Habib Abdul Qadir Al-Faqih di pemakaman umum Kasin, Malang. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan lega karena telah berhasil menjalankan amanat dari Abah Kiai. Tentang Habib Abdullah Faqih. Habib Abdullah Faqih merupakan seorang ulama besar yang sangat dihormati di Malang dan sekitarnya. Beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain. Sebagai seorang Habib, keturunan Nabi, beliau dikenal memiliki ilmu yang dalam tentang agama Islam dan keberkahan, barakah, yang melimpah. Habib Abdullah Faqih menghabiskan hidupnya untuk mengajar dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang sangat berharga bagi masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Makam beliau kemudian menjadi tempat ziarah bagi banyak Muslim yang ingin mendapatkan keberkahan dan mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Signifikansi ziarah dalam Islam. Dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan penganut tasawuf, ziarah kubur memiliki makna yang sangat mendalam. Ziarah tidak sekadar mengunjungi makam, tetapi juga merupakan sarana untuk mengingat kematian, zikrul maut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan kehidupan akhirat. Mendoakan ahli kubur dan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka.
menjalin hubungan spiritual, tawasul, dengan para wali Allah, merenungkan perjalanan hidup sendiri dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Pengalaman spiritual di makam Qasin. Membacakan salam khusus. Sebelum masuk area makam, Paidi mengingat pesan Abah Kiai. Dengan khusyuk, ia membuka kertas yang diberikan oleh gurunya dan membacakan salam perlahan. Salam ini merupakan bentuk penghormatan dan perkenalan kepada ruh suci yang dimakamkan di tempat tersebut. Mengirim doa. Setelah membacakan salam, Paidi mengirimkan doa untuk Habib Abdullah Faqih dan ayahandanya. Ia membaca surah Yasin, Al-Fatihah, dan doa-doa lain yang telah ia pelajari di pondok pesantren. Doa-doa ini dipanjatkan dengan harapan dapat sampai kepada ruh beliau dan memberikan manfaat bagi keduanya. Merasakan kehadiran spiritual. Dalam kehusyukan doanya, Paidi merasakan suasana begitu khusyuk. Angin sejuk berhembus lembut, seolah-olah alam memberikan sambutan atas kedatangannya. Ia merasa seolah disambut oleh semesta, sebuah pengalaman spiritual yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tangisan haru dan kerinduan. Paidi duduk lama di sana, menangis perlahan. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa haru dan rindu kepada sosok-sosok saleh yang telah mendahuluinya. Doa mengalir dari hati yang bening, dan dalam sunyi itu, Paidi merasa hatinya semakin hidup dan tercerahkan. Apa yang dialami Paidi di makam Habib Abdullah Faqih dan ayahandanya merupakan bentuk pengalaman spiritual yang dalam tradisi tasawuf disebut sebagai warid atau limpahan spiritual. Ketika seorang hamba Allah datang dengan hati yang bersih dan tulus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pencerahan dan pengalaman spiritual yang membekas dalam hati. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tangisan dalam ibadah bisa menjadi tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan Paidi di makam Habib Abdullah bukanlah tangisan kesedihan biasa, melainkan tangisan kerinduan spiritual, syauk, yang merupakan salah satu makam, tingkatan, dalam perjalanan seorang sufi. Tangisan ini merupakan bentuk pelunakan hati, riqatul qalb, yang menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu rahmatnya kepada hamba tersebut. Hikmah perjalanan spiritual, hati yang hidup dalam zikir, hati yang istiqomah mendengar bahasa alam. Perjalanan spiritual Paidi mengajarkan kita bahwa hati yang terus istiqomah dalam berzikir akan mampu mendengar dan memahami bahasa alam semesta. Seperti yang dikatakan Abah Kiai, jika hatimu terus istiqomah dalam zikir, kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ziarah sebagai sarana tazkiyatun nafs. Ziarah ke makam para wali Allah tidak sekadar ritual kunjungan, tetapi merupakan sarana pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Pengalaman Paidi yang menangis di makam Habib Abdullah Faqih menunjukkan proses pelunakan hati yang merupakan langkah penting dalam pembersihan jiwa. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hati yang keras akan lunak dengan 4 hal, membaca Al-Quran dengan tadabur, mengosongkan perut, puasa, qiyamul lail, dan duduk bersama orang-orang saleh. Amanat guru adalah jalan keberkahan. Paidi melaksanakan amanat gurunya meskipun ia belum mahir mengendarai motor dan tidak mengetahui dengan pasti lokasi yang dituju. Keikhlasan dalam menjalankan perintah guru spiritual, mursyid, membuka jalan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi tarekat, ketaatan kepada guru merupakan salah satu kunci untuk membuka pintu makrifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpinku, maka ia telah taat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perjalanan fisik cerminan perjalanan ruhani. Perjalanan Paidi ke Malang merupakan simbol dari perjalanan spiritual manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tantangan, kesulitan, dan kemudahan yang ia alami dalam perjalanan mencerminkan dinamika perjalanan ruhani.
Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah menjelaskan bahwa seorang salik, penempuh jalan spiritual, akan mengalami berbagai kondisi, ahwal, dan tingkatan, maqamat, dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Paidi ke makam Habib Abdullah Faqih mengajarkan kepada kita bahwa jalan spiritual bukanlah jalan yang mudah, tetapi penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Seorang murid yang taat kepada gurunya dan istiqomah dalam berzikir akan dibukakan jalan-jalan keberkahan dan pengalaman spiritual yang luar biasa. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengistiqomahkan diri dalam berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin.